Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai cara Tuhan meninggikan derajat seseorang. Mungkin panjenengan merasa di fase ini. Monggo disimak dulur, Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, Tuhan mengangkat derajat hambanya itu berbeda-beda setiap orang. Tergantung rencana Tuhan yang terbaik bagi hambanya. Yang sering terjadi, terkadang manusia itu tidak tahu kalau derajatnya itu sedang dinaikkan, ditinggikan. Memang terkadang prosesnya itu tidak mudah atau berat. Ada yang melalui ujian, ada yang melalui kesulitan, atau mungkin merasa dikucilkan. Tapi dibalik itu semua, Tuhan ingin membentuk pribadi hambanya menjadi lebih baik dan lebih mulia. Dan juga dulur, terkadang apa yang menurut kita itu tidak enak, menyakitkan, ternyata itu baik untuk kita ke depannya. Kita baru menyadari setelah kita mengalami, kemudian kita merasakan akhir dari apa yang telah kita lalui. Di sini saya tidak berbicara mengenai agama tertentu dulur, tetapi saya berbicara secara umumnya bahwa setiap manusia itu berhak untuk dimuliakan apapun agamanya, tanpa mengkotak-kotakkan keyakinan seseorang. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini apabila berbeda dengan keyakinan panjenengan itu dikarenakan saya mengambil secara umumnya. Apa yang saya sampaikan mungkin berbeda dengan sudut pandang panjenengan atau mungkin berbeda dari sudut pandang yang lainnya. Jawaban saya, jawaban dokter, jawaban pemuka agama, jawaban ilmuwan bisa saja berbeda karena semua itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda pula, sesuai dengan wawasannya masing-masing, apa yang dipelajari, apa yang diketahui, dan apa yang diteliti. Karena itu tadi, ilmu Tuhan itu luas sekali dulur, yang pada intinya kadang kebenaran itu tidak terletak pada satu jawaban. Benar di suatu kondisi saat ini belum tentu benar di kondisi yang lainnya. Nah, lalu bagaimana kita tahu cara Tuhan mengangkat ataupun meninggikan derajat seseorang? Dari mana? Yang pertama, dari ilmu yang bermanfaat. Dulur, Tuhan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya dengan cara yang benar. Semakin seseorang belajar dan mengajarkan ilmu yang baik, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Tuhan dan manusia. Kok bisa? Karena orang yang berilmu akan dihargai. Orang yang berilmu akan memberikan manfaat bagi yang lainnya. Walaupun hanya berupa perkataan, tetapi bila diterapkan oleh orang lain dan itu bisa merubah hidup orang lain, maka seseorang tersebut akan dijadikan sebagai panutan dalam merujuk ilmu kehidupan. Nah, dari situlah Tuhan mengangkat derajatnya, meninggikannya, ditandai dengan dihargai oleh banyak orang. Yang kedua, dari kesabaran dalam ujian. Dulur, setiap cobaan yang dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan ini akan menjadi jalan untuk diangkat derajatnya. Tidak ada cinta yang tidak diuji dulur. Tuhan tidak menguji hambanya tanpa alasan dulur. Ujian itu bukan berarti hukuman, tetapi untuk membuktikan bahwa setia atau tidak hamba yang diuji ini, apakah menjadi rapuh atau menjadi lebih kuat,
Karena bukti dari cinta, kasih sayang dan kesetiaan adalah ujian. Dan memberikan ujian itu bukan berarti Tuhan menghukum atau membenci, justru itu wujud Tuhan mencintai. Dan untuk mengetahui kadar tingkat keimanan seseorang, apakah ketika diuji ini masih tetap percaya, setia, sabar, ikhlas, atau saat diuji itu malah bulet atau berpaling. Lulus tidaknya itu bisa dilihat dari tingkat keimanannya. Apakah semakin beriman atau justru menjadi hengkang. Yang ketiga, keikhlasan dalam ibadah dan amal. Dulur, seseorang yang beribadah dengan ikhlas tanpa mengharap pujian atau penghormatan dari manusia, maka orang-orang yang seperti inilah yang mulia di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Tuhan. Meskipun amal perbuatannya itu kecil sekali, tetapi karena dilakukan dengan ikhlas, tulus, dan tidak membutuhkan pengakuan dari manusia, maka ini bisa menjadi besar di mata Tuhan. Maka dari itu dulur, jangan pernah menyepelekan hal terbaik walaupun itu sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu amal yang mana yang diterima Tuhan. Terkadang yang besar itu belum tentu diterima, tapi yang kecil itu apabila memang benar-benar sangat tulus dan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam, justru itulah yang bisa menjadikan dirinya diangkat derajatnya oleh Tuhan. Jadi bukan terletak pada besar kecilnya, tetapi yang dinilai adalah hakikat dari ketulusan dan keikhlasannya. Yang keempat, cara Tuhan meninggikan derajat manusia itu bisa dari kerendahan hati dan tidak sombong. Dulur, semakin seseorang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan manusia, maka semakin Tuhan meninggikannya. Kesombongan itu bisa membuat seseorang menjadi jatuh, sementara kerendahan hati ini akan mendatangkan kemuliaan. Bisa ditandai dari orang yang rendah hati banyak yang menyukai. Vibrasinya tinggi, orang merasa nyaman dan menenteramkan. Dari kenyamanan dan ketentraman yang dirasakan oleh orang yang berada di dekatnya, itulah wujud dari seseorang derajatnya tinggi, bahwa dirinya itu berbeda daripada yang lainnya. Yang kelima, membantu sesama dan berbuat baik. Dulur, seseorang yang ringan tangan, suka membantu tanpa pamrih, dan orang yang dermawan, suka menolong akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Tidak hanya di dunia dulur, tetapi kelak di kehidupan yang abadi, di kehidupan selanjutnya, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan pertolongan langsung dari Tuhan, yang mana karena di kehidupan sebelumnya mereka suka sekali meringankan beban orang lain, termasuk apa yang menjadi dosa-dosanya, termasuk apa yang menjadi kesulitannya, yang gandoli ini akan digugurkan, dilunturkan oleh Tuhan. Mosok Tofika, kalau panjenengan sudah merasakan sendiri berada di fase yang seperti itu, panjenengan akan merasakan sendiri, akan tahu sendiri. Karena terkadang dulur, ada orang yang dermawan, suka menolong, ringan tangan, tetapi kok hidupnya tidak seperti yang saya sampaikan. Mungkin dulur, ada di mana dia membayar karmanya terlebih dahulu sehingga mengimpaskan Tetapi jika dia terus seperti itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka karma buruknya hilang dan dia menjadi termuliakan. Dan yang terakhir adalah berserah diri kepadanya. Dulur, seseorang yang menyerahkan segala urusannya hanya kepada Tuhan,
di mana dia tidak pernah mencoba untuk merepotkan orang lain ya. Dia berusaha untuk bangkit dari segala permasalahannya sendiri. Dia belajar dari kesalahan-kesalahannya dan dia percaya bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya. Dengan penuh keyakinan, maka Tuhan akan membimbingnya ke jalan yang lebih baik dan mengangkat derajatnya dengan cara yang tak terduga. Iki wong sing kepowepet banget, gak enek sing iso nulungi maneh kejaba pangeran sing iso nulungi, dan dia yakin bahwa usaha ikhtiarnya ini diserahkan penuh kepada Tuhan, maka semesta yang bekerja dan Tuhan yang mengabulkannya. Dulur, meskipun panjenengan mungkin nggih saat ini merasa diuji atau mungkin dikucilkan oleh lingkungan sekitar panjenengan atau mungkin keluarga panjenengan yang mengucilkan, tetapi percayalah dulur, yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi panjenengan. Tetapi jangan pernah lupakan tetap berbuat baik dan menjaga hati supaya tetap bersih. Inti dari roh kehidupan itu dulur. Cara Tuhan mengangkat derajat seseorang itu tidak hanya dengan satu cara dulur, tetapi berbagai jalan yang pada akhirnya membawa seseorang kedudukannya lebih tinggi di sisi Tuhan dan di hadapan manusia. Mudah-mudahan panjenengan yang merasa di fase seperti ini sabar dulu nggih. Ono ukara becik ketitik olo ketara. Baik dan buruk itu akan tetap nampak dulur. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Saya Fitrika. Salam Rahayu.